Selamat pagi dan shalom saudara. Selamat pagi dan shalom saudara. Berapa banyak yang bersuka cita ada di dalam rumah Tuhan, angkat tangan saudara. Amin. Saudara, saya berdoa setiap kali Anda datang ke ibadah apapun, ibadah wanita, ibadah hari Minggu, ibadah apapun, saudara harus datang dengan ekspektasi. Jika saudara tidak datang dengan ekspektasi, gereja yang hanya melakukan ibadahnya secara lahiriah, tetapi Anda pungkiri kekuatan Tuhan, gak ada bedanya Anda datang ke panti saudara. Ini bukan panti hiburan. Ini bukan panti saudara ajojing. Ini bukan panti saudara ngeliatin orang nyanyi. It's not that. Ini rumah Tuhan. Kalau Anda ada di dalam rumah Tuhan, Anda harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Saudara buka sama-sama dari Yohanes pasal yang ke-21. Saya nggak tahu kenapa saya berasa di dalam roh saya. Saya hari ini akan juga sedikit menyentuh tentang bagaimana para wanita memiliki peran yang penting membangun rumah tangga saudara. I want to touch on that. Sebab wanita-wanita adalah orang-orang yang diberikan kapasitas oleh Tuhan. Saya baru dapat satu statement bagus saudara kemarin waktu saya sedang mengisi sebuah undangan untuk melakukan talk show. Saudara dan saya harus tahu bahwa kapasitas itu kepercayaan. Kapasitas masing-masing orang berbeda dan kapasitas berdasarkan kepercayaan. Tapi kesetiaan itu keputusan. Kesetiaan adalah keputusan saudara. Saudara dan saya tidak bisa ngoyo di dalam hidup akan kapasitas yang sudah Tuhan percayakan. Tapi keputusan saudara dan saya setia dengan apa yang Tuhan sudah percayakan, it's up to you. Dan yang menjadi penilaian Tuhan untuk anak-anaknya bukan kapasitas saudara, tapi kesetiaan saudara. Kapasitas orang bisa berbeda-beda. Selalu ada yang kapasitasnya lebih besar, ada yang kapasitasnya lebih kecil dari saudara. Tapi penilaian Tuhan bukan tentang kapasitas saudara, tapi kesetiaan saudara. Nah, tema yang diberikan kepada saya untuk saya bicarakan adalah mengenai pengampunan dan kasih sayang. Saya mau cerita buat saudara supaya saudara bisa mendapatkan gambaran. Di dalam Alkitab ada dua murid Tuhan Yesus. Yang satu namanya Petrus, yang satu namanya Yudas Iskariot. Kalau saudara memperhatikan dengan baik Petrus dan Yudas Iskariot, sebetulnya yang lebih parah, yang melakukan pengkhianatan lebih parah, itu sebetulnya bukan Yudas Iskariot, tapi Petrus. Yudas menyerahkan Yesus 1 kali. Petrus menyangkali Tuhan Yesus 3 kali. Tapi ada hal yang saudara bisa lihat, the power of forgiveness. Kuasa dari pengampunan Tuhan. Kuasa dari kasih sayang dan kasih setia Tuhan. Yang satu berakhir di neraka, bukan karena dibuang oleh Tuhan. Yudas Iskariot berakhir di neraka karena dia memutuskan untuk berhenti waktu Tuhan belum berhenti bekerja dalam hidupnya. Petrus berbeda. Petrus melakukan kesalahan berkali-kali. Saudara bisa bayangkan. Di kitab Matius pasal yang ke-16 Anda lihat sampai pasal yang ke-18. Ada satu kali di mana Tuhan menghardik Petrus. Dan Tuhan menghardik Petrus dan berkata, "Anyah lo kamu iblis." Saudara bisa bayangkan Anda datang ke gereja. Saudara datang ke WBI. Tiba-tiba pemimpin saudara berkata, "Enyah kamu setan." Kamu pasti kecewa, gak mungkin balik ke WBI. Petrus balik loh. Dia balik berulang-ulang kali kepada Tuhan. There is something about forgiveness. There is something about loving kindness. Kalau saudara dan saya mengerti kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, pengampunan Tuhan. Itu datang lewat hardikan. Petrus kembali. Petrus memilih untuk tidak berhenti. Waktu Tuhan belum berhenti bekerja di dalam kehidupan seorang Petrus. Saya mau bikin saudara shock. Sebelum lihat Yohanes 21, tolong buka terlebih dahulu. Yohanes pasal yang ke-12, ayat yang ke-4, ayat yang ke-5, ayat yang ke-6. Saya minta saudara catat ya. Saya percaya Anda bisa baca, renungkan ulang dan Anda diberkati. Oke, saya mengucap syukur. Jarang saya khotbah di WBI, jam khotbahnya 45 menit. I'm thankful. So I have a lot of time untuk bisa share. Dan saya berdoa saudara buckle up. Amen. Karena Anda dibekali firman. Kamu gak cuma dengar firman. Resapi masukin dalam rohmu. Kamu aplikasikan. Sesuatu pasti terjadi. Saudara yang menulis kitab Yohanes. Ini Rasul Yohanes. Yohanes dan Yudas Iskariot adalah 2 orang dari 12 yang mengikuti Yesus di dalam perjalanan. Kalau Yohanes yang tulis kitab Yohanes bisa nulis tentang Yudas seperti ini. Pertanyaan saya cuma satu. Nanti saudara nilai sendiri. Kira-kira tabiat Yudas Iskariot yang suka mengkhianati, tabiat Yudas Iskariot yang suka nyolong, tabiat Yudas Iskariot yang cinta uang, itu kejadian 1 kali atau kejadian berkali-kali? Anda nilai sendiri. Alkitab bilang seperti ini.
Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan Yesus berkata, konteksnya di Yohanes 12, Yesus datang ke rumah Marta, Maria dan Lazarus beberapa hari sebelum Yesus disalibkan. Maria dari Betania memecahkan minyak narwastu yang dia miliki. Saudara harus tahu, bagi orang Yahudi, rata-rata orang yang pendapatannya rata-rata, setiap wanita Yahudi punya satu kotak minyak narwastu yang disimpan untuk pernikahannya. Jadi Maria dari Betania menyerahkan masa depannya. Maria dari Betania menyerahkan potensi calon suami dan pernikahan idamannya. Dia taruh di kaki Yesus. Kalau saudara mau menyenangkan hati Tuhan, memang your worship, penyembahan pemberian saudara harus extravagant. Seorang Maria dari Betania menyerahkan masa depannya. Di mata orang yang ikut Yesus 3,5 tahun, ini pemborosan hebat. Ayat yang selanjutnya. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Kelihatannya baik, tapi perhatikan apa yang Rasul Yohanes katakan tentang Rasul Yudas Iskariot. Ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ini tuduhan hebat loh. Kalau Yohanes sampai bisa bilang bahwa Yudas Iskariot adalah seorang pencuri, yang ngapain? Ia sering, ada kata sering, nggak sekali, berkali-kali. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi saya mau nanya, kira-kira tabiat Yudas Iskariot yang suka nyolong, tabiat Yudas Iskariot yang gatel kalau ngelihat uang, sekali kejadian atau berkali-kali? Dan siapa ini? Bendaharanya Tuhan Yesus. Saya coba posisikan diri saya di dalam sepatunya Yohanes. Saya dengan 11 yang lain termasuk Yudas. Kira-kira berarti Yudas yang punya tabiat ngambilin uang, nyolong yang bukan miliknya dia, diketahui gak sama murid yang lain? Lah pasti, ini ditulis sama Yohanes. Saudara bisa bayangkan, saya Yohanes, ibu Tuhan Yesus. Dan ada 11 yang lainnya. Yohanes datang ke Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, Anda punya rampok di dalam tim inti. Rampoknya bendahara. Tuhan, uang kas pelayananmu habis loh sama orang ini. Saudara bisa bayangkan. Yesus menatap wajah Yohanes dan 10 murid yang lain. Dan Yesus berkata, I know, aku tahu. Lah, Tuhan tahu kalau uangmu itu dicolongin sama Yudas. Tahu. Tuhan sadar kalau si Yudas ini suka ngambilin uang pelayanan. Tahu. Terus gimana Tuhan? Usir. Buang. Tuhan bilang sama Yohanes, no. Kasihi dia. Respon saudara bagaimana? Pemuritan. Tuhan gak pernah tendang, tinju, buang. Pemuritan bukan saudara diajarin sama Tuhan teknik kabur. Orang yang dimuridkan, Anda diajar ngadepin kelemahan kamu loh. Ngadepin kegagalan kamu. Ngadepin yang menjadi tabiatmu yang melawan kebenaran. Selama kasih karunia Tuhan ada di situ, Dia kasih saudara kesempatan supaya saudara bisa keluar sebagai orang yang menang. Menang dari tabiatmu, menang dari kesalahanmu, menang dari kelemahanmu. Kalau saudara lihat ini, kira-kira berarti kesempatan untuk Yudas Iskariot bertobat dan berbalik dari setiap jalan-jalannya yang menentang Tuhan. Satu kesempatan atau berkali-kali ada kesempatan? Berkali-kali. This is the power of love and forgiveness. Saudara, pengampunan tidak meluputkan saudara dari penghakiman. No. Pengampunan tidak melepaskan saudara dari hukuman. Orang Kristen suka salah kaprah. Hukum berbeda dengan hukuman. Hukum tidak pernah ditiadakan. Karena hukum seperti hukum Republik Indonesia adalah basis supaya Republik ini bisa berjalan. Yesus mati di atas kayu salib tidak pernah meniadakan hukum. Yang dia bayar hukuman atas hukum yang tidak bisa ditepati. Jadi kalau orang percaya karena kasih karunia, saudara dan saya benci dengan hukum Tuhan, kamu gak pernah ngerti kasih karunia itu apa.
Kasih karunia melepaskan kita dari hukuman, bukan dari hukum. Makanya isi Alkitab ini semuanya adalah prinsip. Anda harus cinta prinsip. Banyak orang belum kenal Yesus tapi ngidupin prinsip, mereka tetap diberkati. Kenapa Anda ikut Yesus? Untuk diberkati? Salah. Kamu gak perlu Kristen untuk minta tolong kepada Tuhan dan Tuhan akan tolong kamu. Kenapa waktu kamu minta tolong Tuhan tolong? Karena kamu orang, bukan binatang. Kenapa kamu sakit dan kamu berteriak, minta tolong. Berteriak disembuhkan. Kamu bisa gak reguler kasih perpuluhan. Kamu masih bisa maki-maki orang. Kamu masih bisa tipu orang dalam kerjaan kamu. Tuhan tetap sembuhin sakit kamu. Why? Karena kesembuhan saudara dan saya tidak membuktikan kita baik. Kesembuhan saudara dan saya membuktikan Tuhan Yesus baik. Kalau gitu standar kita jadi Kristen apa? Karena kamu diberkati? Karena kamu disertai? Bukan. Seorang murid Kristus dinilai bukan karena apa yang kamu bisa dapatkan dari Tuhan loh. Tuhan dapat apa dari hidupmu? Kalau sampai hari ini Anda sudah Kristen 20 tahun, tapi saudara tidak berkontribusi apapun dalam kerajaan sorga, pertanyakan kekristenanmu. Saya gak yakin kamu masuk surga. Karena surga bukan cuma tempat. Surga itu realita. Apa itu surga? Damai. Apa itu surga? Sukacita. Apa itu surga? Kelepasan. Apa itu surga? Mujizat. Apa itu surga? Kasih sayang. Apa itu surga? Kesabaran. Apa itu surga? Pengampunan. Kamu ada di dalam gereja tapi kamu gak bisa ngampunin. Pertanyakan kamu masuk surga atau tidak. Karena yang ditebus oleh Tuhan bukan tempat. Yang ditebus oleh Tuhan hidupmu. Masa terbaik orang percaya bukan pas masuk surga. Masa terbaik orang percaya masih hidup di dunia tapi di dalam Kristus. Orang yang hidup di dalam Kristus, Anda cuma punya satu kesempatan untuk hidup bagi Tuhan. Masa terbaik saudara dan saya bukan pas masuk surga. Telat! Your best life to give all for Jesus now. Masa kamu berkemenangan sekarang? Ini adalah makna dari penebusan seseorang di dalam Kristus Yesus. The power of forgiveness. Orang yang diampuni. Orang yang menerima kasih sayang Tuhan. Yudas Iskariot gak pernah dibuang. Dia bunuh diri. Berapa banyak orang yang Tuhan belum selesai bekerja dalam hidupmu, Anda bunuh diri. Gimana kamu bunuh diri? Kamu putus hubunganmu dengan rumah Tuhan karena kamu kecewa dengan pendetamu. Bagaimana orang Kristen bunuh diri? Anda sudah menyerah waktu Tuhan belum menyerah dalam hidupmu. Dan sekarang orang Kristen merasa kalau saya dikasih Tuhan berarti hidup saya harus nyaman. Siapa bilang? Pengampunan kuasa salib Yesus gak melepaskan kita dari yang namanya ketidaknyamanan. Tapi dia menolong kita berjalan sampai kita berkemenangan. Bahkan di tengah-tengah ketidaknyamanan dia tidak pernah melepaskan tangan saudara. Tapi dia selalu sertai orang-orang yang berjalan bersama-sama dengan dia. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Yohanes 21 ayat yang pertama 2-3. Coba dibuka. Saudara harus lihat ini Petrus nih. Selama kita hidup di dunia, saudara dan saya sedang belajar untuk yang namanya mengasihi. Saudara dan saya harus mengampuni, harus. Saudara mengampuni bukan berarti orang yang mengampuni, berarti saudara dan orang yang saudara ampuni atau saudara terima pengampunan berarti selalu melihatnya dengan cara yang sama. Enggak pernah begitu. Murid-murid Kristus, everybody is different. Tapi orang yang hidup di dalam kasih sayang, orang yang mengampuni karena terlebih dahulu sudah diampuni, itu jadi kuasa keselamatan loh. Orang yang sudah diampuni pasti bisa mengampuni. Kalau kamu gak bisa mengampuni, kamu tidak pernah mengalami kuasa pengampunan. Tetap susah gak mengampuni? Susah. Tapi the focus of forgiveness is not about the other person. Yang membuat orang sanggup dan mampu mengampuni. Karena saudara tahu Anda bertanggung jawab hidupmu di hadapan Tuhan. That's all. Setiap orang harus bertanggung jawab. Orang salah sama saudara, gak perlu lu yang hukum. Hukuman pasti akan turun. Karena hukum tabur tuai gak pernah pergi. So forgiveness is not about the other person. Apa yang orang lain lakukan terhadap saudara.
Forgiveness is about you obeying the commandment. Mentaati, melakukan yang menjadi peraturan dan yang menjadi perintah kebenaran dari Tuhan yang Anda kasih dan Anda sembah. That's forgiveness. Nah, saya mau kasih lihat bedanya orang yang terima pengampunan sama orang yang gak ngalamin pengampunan. Yudas Iskariot menyesal, dia bunuh dirinya sendiri. Orang yang tidak ngalamin kuasa pengampunan, kamu gak bisa ampuni dirimu sendiri. Apa yang Yudas lakukan? Bunuh diri. Saudara tahu mengampuni dirimu sendiri karena kamu sudah diampuni oleh Tuhan itu bagian dari pengampunan? Berapa banyak orang sudah berhenti melakukan dosa, tapi kuasa dosa masih bercokol atas kehidupan orang itu. Berapa banyak orang masih gak bisa ambil keputusan karena takut salah, takut dipermasalahkan, takut keadaan yang pernah terjadi terulang lagi. Orang bisa sudah berhenti berbuat dosa, tapi kuasa dosa masih ada atas orang itu loh. Kok bisa? Orang yang terjebak dengan yang namanya trauma. Orang yang lepas, merdeka dan diampuni, Anda gak akan takut untuk ngadepin hal yang sama. Hal yang sama bisa terjadi lagi. Saudara dan saya masih hidup di dunia, kira-kira masih bisa disakitin sama orang gak? Pasti. Tapi orang yang terima kuasa pengampunan dan mengampuni, Anda gak trauma, gak ketakutan ngadepin yang sama. Karena sewaktu saudara berjumpa dengan Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang senantiasa menyediakan dirinya untuk mengangkat saudara kembali, menolong saudara, saudara bisa ngalamin hal yang sama berkali-kali juga Tuhan yang sama gak mungkin tinggalin saudara. That's the power, orang yang mengerti the power of forgiveness. Saudara lihat nih Petrus nih. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi. Katakan sama-sama dengan saya lagi. Katakan sama-sama dengan saya lagi. Jesus never gave up. Lah emang saudara pikir waktu Yesus disalib yang murtad cuma Yudas Iskariot? Kagak. 10 yang lain juga murtad. Semuanya kocar kacir. Semuanya pada pergi. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia menampakkan diri lagi. Dan lagi. Dan lagi. Dan lagi. He never gives up on his disciples. Pertanyaan saya, kalau Yudas Iskariot gak bunuh diri, termasuk gak orang-orang yang juga Tuhan masih jumpai lagi dan lagi? Termasuk. Hari ini saya berdoa Anda gak skakmat Tuhan loh. Gimana Anda skakmat Tuhan? Gak ada gereja-gerejaan lagi. Gimana Anda skakmat Tuhan? Suami gua gak mungkin berubah. Gimana Anda skakmat Tuhan? Your words. Yesus menampakkan diri kepada muridnya lagi. Dan lagi. Dan lagi. Dan lagi. Kalau Yudas Iskariot belum mati. Termasuk. Hari ini saya mau encourage para wanita yang gagah perkasa. Jangan saudara menjadi penghalang dalam hidupmu sendiri. Untuk Tuhan lakukan suatu perkara yang ajaib dan besar dalam hidupmu. Jangan berhenti waktu Tuhan belum berhenti bekerja dalam hidup saudara. Don't stop. Dia menampakkan muridnya lagi. Dia menampakkan kepada muridnya lagi. Dia menampakkan diri kepada muridnya lagi. Ayat yang selanjutnya. Ayat yang kedua. Waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus. Thomas yang disebut Didimus. Nathanael dari Kana dan dari Galilea. Anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Satu hal yang saudara harus catat. Kenapa gereja lokal itu penting? Menurut saya yang saya perhatikan, yang membedakan nasib Yudas Iskariot dan nasib Petrus adalah Yudas Iskariot terisolasi tapi Petrus dikelilingi dengan orang-orang percaya. Saudara tahu orang Kristen yang terisolasi akan lama-lama menjadi orang Kristen yang tersesat? Orang Kristen yang tersesat lama-lama jadi orang Kristen sesat. The first step yang setan akan lakukan untuk bunuh orang percaya, Anda diisolasi. Apa yang bisa bikin orang Kristen terisolasi? Gak bisa ngampunin. You gotta see the danger. Gak bisa ngampunin itu bahaya. Kenapa? Karena iblis akan isolasi saudara. Dengan notabene, daripada gue gabung sama orang lain lagi, nanti gue disakitin lagi, gue jadi korban. Lebih baik gue sendirian. Kedengarannya seperti Anda sedang jadi pahlawan buat dirimu sendiri. Tapi tanpa engkau sadar, engkau sedang terjebak oleh kebohongan musuh. Kamu sedang diracun oleh setan. Dan setan sedang mengisolasi kamu untuk kamu jadi sasaran empuknya setan.
Saudara mau tahu? Salah satu yang membuat Petrus berhasil di mana Yudas gagal, dia nggak ditinggal sama murid yang lain. Pertanyaan saya, bukankah di depan murid-murid yang lain Petrus berkata, Tuhan, dijauhkan daripadamu kamu mati. Aku tidak akan izinkan kamu mati. Petrus itu tanggung malu loh di depan murid yang lain. Murid yang lain bisa dengan gampang berkata, omong besar loh. Janji gak mau ninggalin Yesus. Lihat kelakuan lo. The power of forgiveness. Murid-murid yang lain, they didn't judge Peter. Mereka senantiasa ada di samping Petrus, mendampingi Petrus. Ini yang membedakan. Love. Apa itu love? Waktu Anda mengizinkan dirimu dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai kamu. Yang lihat bukan hanya baiknya dalam hidupmu, termasuk yang jelek dalam hidupmu. Inilah sebabnya setiap orang percaya butuh yang namanya komunitas. This is the power of community. Community adalah sarana di mana Tuhan akan bekerja dengan caranya yang ajaib. Di dalam komunitas Anda memberi, Anda menerima, Anda mengampuni, Anda diampuni. It's part. Di dalam komunitas Anda mengasihi dan Anda dikasihi. Saudara perhatikan ayat yang selanjutnya. Yohanes 21 ayat yang selanjutnya. Kata Simon Petrus kepada mereka. Ini biasanya tabiat orang yang sudah stuck, orang frustrasi, orang gak tahu mau bikin apa, orang merasa bersalah, tabiatnya seperti ini. Saya mau tanya sama saudara. Anda pikir murid-muridnya Yesus semuanya orang-orang yang mentalnya kuat gitu? Saudara sekarang suka dengar gak ada istilah baru namanya NPD. Narcissistic Personality Disorder. Kalau saya telaah dengan apa yang dikatakan tentang NPD, saya melihat Petrus NPD. Saya lihat Petrus NPD. Tapi saudara perhatikan baik-baik. Waktu Tuhan memilih seseorang, dia nggak pernah pilih orang-orang yang sempurna loh. Tapi dia pilih orang-orang yang mau dibentuk dan dijadikan sempurna sama seperti Yesus sempurna. Alkitab berkata kata Simon Petrus kepada mereka. Ini biasanya tabiat kita kan. The moment saudara sudah stuck, Anda frustrasi. Pertama ikut WBI semangat. The moment mulai gesekan dari WBI, udah nongolnya seminggu sekali, sebulan sekali, setahun 2 kali. Betul. Ini tabiat dari zaman dulu saudara. Dan Petrus yang pahlawan berkata aku bahkan mau mati. Kamu gak mungkin mati. Petrus kembali kepada kehidupan yang lama. Dia kembali kepada tabiat yang lama. Dia kembali kepada profesi yang lama. Dia kembali kepada dirinya sendiri. He went back to his old life. Tetapi kata Simon Petrus kepada murid yang lain. Aku pergi menangkap ikan. Tetapi kata mereka kepadanya. Kami pergi juga dengan. This is the power of community. Waktu Petrus berkata aku mau balik ke pekerjaanku yang lama. Aku mau balik ke tabiatku yang lama. Aku mau balik kepada kenyamananku yang lama. Murid yang lain berkata, no! Kalau kamu pergi, aku pergi dengan kamu. Saudara butuh orang-orang yang tidak meninggalkan saudara, baik atau tidak baik waktunya. Ini pun mungkin termasuk buat keluargamu sendiri. Suamimu lagi berantakan hidupnya, jangan malah lu tinggal. Stay there. Tuhan belum selesai bekerja. God is not done working. Saya mau encourage para ibu-ibu, the power of forgiveness is not about you. It's about God. Mungkin Anda sedang mengalami suatu hal dalam hidupmu yang unfair. Yes, it's unfair. Nggak bisa dipungkiri. Yang kamu alami is unfair. Tapi hari ini jangan posisikan dirimu seperti korban. Sebab di dalam Kristus kamu bukan korban. Tapi kamu adalah seorang yang menang. Haleluya. Kamu bukan korban. Kalau mentalitasmu seperti korban, realitamu ya korban gitu. Tapi kalau hari ini kamu tahu, God is not done working. Saya produk doa mama saya. Mama saya sudah ambil terain papa saya berkali-kali. Mama saya orang Bandung, nikah sama orang Surabaya. Dari keluarga Buddha. Mama saya tersiksa. Tapi saya nggak ada hari ini kalau bukan karena doa mama saya. Saya produk doa seorang ibu. Saya mau kasih tahu sama saudara, saya share. Di tengah-tengah pernikahan papa mama saya.
Mereka lewat topan dan badai loh. Belum lama ini saya tahu, beberapa tahun ke belakang, ternyata papa saya selingkuhin mama saya. Selingkuhnya sama siapa? Jemaat saya sendiri. I can share because this is a testimony of victory. Karena saya ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Saya bisa saksikan sama ibu. Saya gak benci papi saya. Saya juga bingung. Akhirnya saya jadi pendeta yang temenin papi saya. Papi saya gak mau ngaku pertama. Saya yang terima telepon dimaki-maki sama suami selingkuhannya. Saya gak tahu. Saya duduk dengan papi saya bilang, saya dengar dada-dada, gak mau ngaku. Sampai saya harus perlu ngomong. Sekarang saya nanya bukan sebagai anak. Saya nanya sebagai seorang hamba Tuhan. Boom, jebol dia nangis di situ. Mateng loh. Saya sebagai anak gak bisa mikir. Saya udah punya istri, punya 3 anak. Bisa marah? Bisa. Tapi I felt the love of Jesus. Saya bukan korban. No. Karena saya adalah anak Tuhan. Siapa yang harus break the news to my mom? Saya. Siapa harus dampingi mami saya? Saya. Tapi saya bisa saksikan sama saudara. Kalau saudara jalan bersama dengan Tuhan hari ini, papi mami saya dipulihkan oleh Tuhan. Papi saya bertobat, mami saya mau mengampuni, dan pernikahan mereka dipulihkan oleh Tuhan. Dan saya bersyukur di satu momen yang paling genting dalam hidup orang tua saya dapat kesempatan untuk jadi seorang anak yang mendampingi mereka. Saya bukan korban. Hidup bisa ngelempar curveball, tau gak curveball? Bola yang muter, momen hardik hidupmu. Anda bisa ketemu dengan bumerang yang kayaknya ngancurin hidupmu. Bersama dengan Tuhan, kamu bukan korban, tapi kamu pemenang. Posisikan dirimu dengan benar. Yang mengerti katakan amin. Yang mau katakan amin. Saya alami sendiri dalam hidup saya, saudara. Life is unfair, yes. Karena Anda gak bisa kontrol keputusan orang. Tapi bagaimana saudara memutuskan, kamu bisa kontrol. There is power in forgiveness. There is power in love. Pesan saya untuk para ibu-ibu di sini. Don't give up on your own husband. Don't give up on your own children. Karena ibu saya menekuk lututnya untuk pertobatan keluarganya. Ternyata beberapa puluh tahun kemudian, anaknya yang dia doakan, yang berdiri bersama-sama dengan dia, di masa yang paling susah dalam hidupnya. Apa yang saudara tabur hari ini, engkau tuai di besok hari. Saya mau encourage para wanita-wanita Tuhan, apa yang kamu mau tabur di keluarga kamu? Apa yang mau kamu tabur di masa-masa genting hidupmu? Jangan kamu berhenti, waktu Tuhan belum berhenti bekerja dalam hidupmu. Petrus berkata, aku mau nangkep ikan. Murid-murid yang lain berkata, you're not alone Peter. Aku gak akan izinin kamu nangkep ikan sendirian. Saudara mau tahu bagaimana akhirnya Petrus bisa balik kepada Tuhan? Yesus di pinggir pantai. Ada suara yang memanggil. Yohanes hanya perlu berkata 2 kata. Itu Tuhan. Coba dibuka, Yohanes 21. Lanjut dari ayat yang ke-7 dan selanjutnya. Petrus lagi depresi. Petrus hilang arah. Petrus gak punya harapan. Petrus pikir dia sudah mengkhianati Tuhannya. Dan dia gak bisa terima balik. Yohanes cuma perlu buka mulut dengan 2 kata. Itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam. This is the power of love. Kamu gak pernah tahu karena ada kamu yang tidak berhenti mengarahkan suamimu ke Tuhan. Karena ada kamu yang gak berhenti berdoa dan mengarahkan anakmu kepada Tuhan. Karena ada kamu, anakmu yang lagi kena drugs, anakmu yang lagi main gila, anakmu yang lagi main sama pelacur. Kembali ke Tuhan karena ada kamu yang gak berhenti mengampuni dan mengasihi dalam hidupnya. Peter, bam, balik loh. Gak pakai tumpang tangan.
Nggak pakai doa pelepasan. Hanya karena ada satu Yohanes yang berkata, itu Tuhan. Orang yang nggak pakai pakaian. Menggambarkan apa? Orang yang udah kehilangan identitasnya. Orang yang udah kehilangan gambar dirinya. Orang yang udah kehilangan akal sehatnya. Hari itu dipulihkan karena ada orang yang mengasihi dan tidak berhenti mengampuni. Itu Tuhan. Saudara jangan lupa, sebelum kejadian Yohanes 21, terakhir Petrus ada di Danau Galilea bersama dengan Tuhan Yesus. Bukankah Petrus hampir tenggelam? Jadi Petrus punya masa buruk gak? Punya pengalaman buruk gak sama Danau Galilea? Petrus punya trauma gak sama Danau Galilea? Petrus punya kisah yang gak enak gak di Danau Galilea? Tapi apa yang terjadi? Petrus nyemplung ke dalam danau. The power of love. Hari ini saya mau katakan sama para ibu-ibu. Kamu mungkin pernah ngalamin masa yang sukar dalam hidupmu. Dan kamu sampai hari ini, kamu masih kebawa sama traumanya. Tapi saya mau berdoa dan saya katakan di dalam nama Yesus, Anda akan keluar dari pintu hari ini. Kamu gak akan ingat masa yang lampau. Sebab Tuhan menyediakan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Trauma gak bisa mengontrol hidupmu. Tapi bahkan lewat masa yang paling buruk sekalipun, Tuhan akan memberikan kemenangan di tangan saudara. Pada pagi siang hari ini yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Petrus lepas. Petrus merdeka. Dan Tuhan berkata kepada Petrus, you love me? Apakah kamu mengasihi aku? Berapa kali ditanya? Berapa kali Petrus mengkhianati? Untuk setiap pengkhianatan, kasih Tuhan mengalahkan pengkhianatan Petrus. The power of forgiveness. Petrus takut mati gak saudara? Petrus takut aniaya gak? Takut. Kalau gak takut mati, dia gak mungkin nyangkal Tuhan Yesus. Karena dia ngeliat Tuhan Yesus didera kayak gitu, dia gak kuat. Dia gak mau, makanya dia mengkhianati. Kok bisa Petrus yang sama yang takut mati? Sekarang saudara bisa buka di Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-28 dan selanjutnya. Waktu Petrus dan Yohanes ditangkap, digebukin, dipukulin karena Injil. Petrus yang sama yang takut mati, sekarang berani menghadapi kematian. Itu pemuridan. Kok bisa? Petrus yang sama, yang hanya mikirin dirinya sendiri. Kok bisa? Petrus yang sama, yang hanya mikirin keselamatannya sendiri. Kok bisa? Petrus yang sama, yang hanya memikirkan kenyamanannya sendiri. Menjadi Petrus yang sama, yang bisa menghadapi kematian dengan penuh keberanian. Bahkan sejarah mencatat waktu dia mati disalib seperti Tuhannya. Ironis ya, dia nyangkal Tuhan Yesus karena takut senasib sama Tuhan Yesus. Tapi dia mengakhiri hidupnya senasib dengan Tuhan Yesus. Tapi dia berkata, aku gak layak disalib seperti Tuhanku. Balik! Murid. Apa sih harta seorang murid? Menjadi sama seperti gurunya. Saudara mau jadi siapa? Yudas atau Petrus? Choose. Yudas easy way out. Gua gak kuat mati. Saudara hari ini pilih. Kamu Yudas atau kamu Petrus? Petrus mengerti the power of forgiveness and love. Kalau saudara Petrus, bangun lagi hari ini. Jangan berkata aku gak bisa. Jangan berkata aku gak mampu. Kalau saudara Petrus hari ini, lakukan bagianmu. Ampuni orang lain karena kamu terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Kalau kamu Petrus, jangan isolasikan dirimu. Tapi ini waktunya di mana Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau bangkit. Orang-orang yang mau berperan. Hari ini tanya sama dirimu, kamu Petrus atau kamu Yudas? Saudara Petrus dan Yudas dua-duanya menerima janji yang sama. Saudara bisa duduk di sini dan kita semua bisa terima janji yang sama. Tapi tidak semua orang yang menerima janji mengalami janji. Karena di dalam setiap janji ada yang namanya perjanjian. Apa itu perjanjian? Hidup taat.
Hidup berkata ya. Hidup tunduk kepada kehendak Tuhan. Jadi mengampuni opsi atau keharusan? Harus. Bukan cuma pengampunan. Apapun yang sifatnya hidup taat kepada kehendak Tuhan. Bukan masalah bisa atau gak bisa. Kita udah jelas kagak bisa. Makanya ada seorang penolong namanya Roh Kudus. Period. Jadi kalau ditanya, pasti bisa gak? Pasti. Katakan sama-sama pas. Masalah mau atau tidak mau is up to you. Yang mengerti katakan amin. Ada kuasa di dalam pengampunan. Ada kuasa di dalam kasih setia. Dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Yang mengerti katakan amin. Yang mau katakan amin saudara. Saya berdoa saudara tanya hari ini. Kamu Petrus? Atau kamu Yudas Iskariot? Saya tutup di bagian terakhir. Boleh? Buka sama-sama dengan saya dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Rasul pasal yang kelima. Ayat 3, ayat yang 9. Tadinya saya mau ngomong sedikit tentang pernikahan. I have no time. Tapi saya kasih satu contoh tentang pernikahan. Betapa pernikahan itu penting. Oke. Saudara, di tengah-tengah keadaan. Oke, sebelum Kisah Rasul 5. Tolong dulu Kisah Rasul 4 ayat 31 dan seterusnya. Kisah Rasul 4 ayat 31 dan seterusnya. Saya mau saudara perhatikan baik-baik ya. Baik-baik. Saudara di tengah-tengah keadaan gereja lagi ngalamin kebangunan rohani. Saudara dan saya lagi hidup di masa-masa yang unik nih. Saudara tahu di tengah-tengah keadaan yang semakin gelap gereja semakin bersinar. Orang Kristen semakin bersinar. Ya, Anda gak mungkin bisa lihat bintang di tengah-tengah siang bolong. Jadi semakin gelap keadaan, ini masa terbaik saudara dan saya. Makanya orang percaya harus mengerti siapa kamu di dalam Kristus. Ini bukan panti, gereja bukan yayasan. The moment gereja sudah kehilangan supranatural dan yang spiritual, gereja sudah bukan lagi gereja. Makanya jangan sampai kita melakukan ibadah tapi pada hakikatnya kamu pungkiri kekuatannya. Ada ayatnya enggak? Ada, 2 Timotius 3 yang kelima. Mereka melakukan ibadahnya secara lahiriah. Artinya apa? Kamu ke gereja, ikut ibadah, kasih persembahan, nyanyi angkat tangan, dengar khotbah. Tapi the moment kamu memungkiri kekuatan Tuhan, ibadahmu sia-sia. Makanya saya katakan Anda orang beriman, bukan orang beragama. Apa sih bedanya agama dan iman? Agama selalu mulai dengan perbuatan terlebih dahulu. Tapi kalau iman selalu mulai dengan yang namanya pengenalan. Alkitab berkata iman tanpa perbuatan kalau gitu perbuatan tanpa iman juga Agama mintanya do. Iman mulainya pakai pengenalan bukan perbuatan. Kamu berbuat tapi gak kenal, for what? Kamu berbuat tapi kamu gak mengenal Tuhan, buat apa pelayananmu? Cuma aktivitas. Kenapa Anda melakukan apa yang kamu lakukan? Karena kamu mengenal hati Tuhan. Iman harus disertai perbuatan. Tapi perbuatan harus disertai dengan iman. Saudara dan saya orang beriman. Dan iman fokusnya kepada pengenalan. Bukan perbuatan dulu. Perbuatan mengikuti pengenalan. Kalau agama minta semuanya sempurna. Kalau iman bukan masalah kesempurnaan. Tapi keserupaan. You are more like Jesus. Itu kasih karunia. Kasih karunia memampukan saudara melakukan yang kamu gak bisa lakukan. Tapi harus lakukan. Tapi saya mau upgrade saudara. Saudara dan saya bukan hanya hidup berdasarkan kasih karunia. Tuhan mau kasih yang namanya perkenanan, favor. Catat, kasih karunia adalah saudara dimampukan melakukan sesuatu yang kamu gak bisa lakukan. Tapi harus lakukan. Tapi kalau perkenanan beda saudara. Apa itu perkenanan? Favor. Perkenanan adalah saudara dimampukan melakukan sesuatu yang saudara nggak bisa lakukan, tapi saudara nggak harus lakukan. Saudara mau yang mana? Jangan coba jadi orang Kristen perbatasan. Masuk kepada keseluruhan janji Tuhan.
Orang Kristen gak bertahan, berkemenangan. Amin. Upgrade. Jangan jadikan Tuhan hanya tempat dari masalah ke masalah. Go beyond. Anda gak cuma hidup dengan kasih karunia. Tuhan mau kasih yang namanya favor. Anda diberkati dengan cara yang gak lazim. Anda terima yang seharusnya Anda gak terima. Anda menduduki kota-kota, tempat-tempat apa yang kamu pegang dengan tanganmu berhasil. Kenapa? Karena saudara adalah terang di tengah-tengah kegelapan. Itu namanya above and beyond. Yang mengerti katakan amin. Nah perhatikan, ketika gereja lagi doa, goyang. Jadi pencurahan Roh Kudus cuma Kisah Rasul 2 atau di Kisah Rasul 4 terjadi kepenuhan Roh Kudus lagi. Terjadi lagi. Ketika mereka sedang berdoa, goyang tempat mereka berkumpul. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Di Kisah Rasul 2, waktu pencurahan Roh Kudus di Kisah Rasul 2, Petrus yang khotbah 3.000 orang bertobat. Betul? Di Kisah Rasul 4, pencurahan Roh Kudus, bukan cuma Petrus, orang banyak berani memberitakan firman. He wants to take you from glory to glory. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Saya berdoa hari ini kamu gak puas. Bisa bayangkan gak kalau gereja hari ini masih harus membahas mengampuni. Kesian gak kita gereja? Kesian. Bayangkan kalau di dalam gereja masih banyak orang kepahitan. Kesian gak? Kesian. Ngenes nasib gereja. Makanya dunia kagak mau jadi orang percaya. Ngapain? Lu stres, gue juga stres. Lu ngeliat suami kayak ngeliat monster. Gue ngeliat suami juga ngeliat bandit. Apa bedanya? Lebih baik suami gue bandit, suami lu kayak monster. Begitu gak? Yang mengerti katakan amin. Makanya wanita-wanita perkasa kalau lagi ngomong tentang suami. Jangan yang ngomong, ya emang tuh suami kita emang gak becus tuh laki-laki. You know, akhirnya orang dunia ngeliat gereja ya, gak ada bedanya loh. Sedangkan kita udah ngerti prinsip. Apa yang kamu perkatakan, either menciptakan yang namanya kehidupan atau kematian. Dengan kamu mulutnya kayak comberan, kamu ciptakan kultur kematian dalam keluargamu sendiri loh. Betul? Ayat selanjutnya, 32. You gotta change. Waktu pencurahan Roh Kudus terjadi, adapun kumpulan orang yang telah percaya, mereka sehati sejiwa, tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaan adalah milik mereka sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. This is a culture loh. Tapi ini bukan komunis, saudara. Bukan berarti semuanya sama rata gitu. No, semuanya berkembang. Yang unik, mereka berbagi, mereka belajar mengasihi, mereka ngerti yang namanya komunitas. Emang itu semua orang pada sempurna? Kagak. Tapi mereka praktis yang namanya forgiveness dan love. Kasih setia dan pengampunan. Ayat yang selanjutnya. Meskipun mereka melepaskan hak, melepaskan milik mereka. Mereka peduli akan orang lain. Ini kan semua pengajaran Tuhan Yesus. Beri maka kamu akan diberi. Lebih baik memberi daripada kamu menerima. Mereka praktek prinsip firman. Dengan kuasa yang besar. Rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia. Yang apa saudara? Melimpah-limpah. Ayat 34. Mereka saling berbagi. Mereka saling memberi. Mereka mengasihi. Mereka berkorban. Sebab tidak ada seorang pun yang. Kok bisa makin ngasih bukannya makin kurang. Makin ngasih makin nambah. Keren gak saudara? Kalau saudara dan saya ngidupin prinsip firman, emang gak masuk akal. Saya kalau ngampunin dapat apa? Yang ada ego gue diinjak-injak. Menurut daging, begitu. Tapi sudut pandang kerajaan, kagak begitu. Makanya Paulus bilang, buat dunia, imanmu itu merugikan. Makanya hal-hal spiritual tidak bisa dinilai secara lahiriah. Hal-hal spiritual harus dinilai secara spiritual. Saya tutup di sini. Ada seorang, ayat yang 35, bernama Barnabas. Dia jual tanah. Dia kasih untuk Tuhan. Dan ditaruh di kaki para rasul. Ayat yang selanjutnya. Nih. Somebody gave an offering.
Diminta enggak? Enggak. Enggak diminta. Dia kasih. Sekarang masuk Kisah Rasul 5 ayat yang pertama. Makanya kalau baca Alkitab seru. Ini lebih seru daripada K-drama, saudara. Gara-gara satu orang namanya Barnabas kasih persembahan, muncul siasat busuk dari suami istri. Yang namanya Ananias dan lah, kira-kira Ananias dan Safira kalau berani jual tanah kaki ditaruh di kaki para rasul, orang Kristen atau bukan? Kristen. Pelayanan atau kagak? Ngalamin kepenuhan Roh Kudus atau tidak? Ya iyalah, kalau enggak mana mau. Langsung lompat ayat ketiga. Suaminya punya ide brilian. Gue juga pengen dihormatin kayak Barnabas, tapi gue gak mau rugi juga. Kita bilang kita jual tanah, tapi sebagian simpen, sisanya kasih, bilang semuanya kita udah kasih buat gereja. Yang saya mau supaya saya dihormati sama seperti Barnabas. Petrus ngomong begini, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Ayat yang selanjutnya, Anda bisa shock baca ayat yang keempat. Petrus tahu gak, dengan kata lain ngomong kayak begini, ngapain sih lu jual tanah? Lu kagak jual tanah, itu tanah tetap punya lo. Gua gak minta tanah lo, Tuhan gak minta tanahmu, Tuhan gak suruh ngasih. Kalau kamu gak jual, itu tanah masih punya kamu. Kamu jual, semuanya juga hasilnya tetap dalam kuasamu. Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia tetapi mendustai. Dengan kata lain Petrus ngomong kayak begini. Kamu mau melayani Tuhan, kamu mau ikut Tuhan, kasih yang terbaik. Nggak mau kasih, nggak usah kasih sekalian. Dengan kata lain Ananias lagi cari gara-gara nggak? Ananias cari masalah untuk hidupnya sendiri nggak? Tuhan pernah minta uang dari dia? Enggak. Pernah minta tanahnya dia? Enggak. Waktu hati kita busuk, maka hati yang busuk adalah awal kehancuran kita sendiri. Lompat ayat yang ke-9. Yang paling parah istrinya. Yang punya siasat busuk siapa? Suami. Yang punya niat buruk siapa? Suami. Ini gambaran istri gak berfungsi. Istri gak ngingetin, istri gak ngomong, istri diem aja, istri gak berfungsi sebagai istri. Petrus nanya, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Safira gak tahu kalau Ananias suaminya udah mati. Tahu gak apa yang dikatakan Petrus? Kenapa kamu berdua kesepakatan bagus gak? Kesepakatan yang tidak dilandaskan kebenaran busuk. Tahu gak kenapa peran istri itu penting? Karena kamu penjaga suamimu. Yang hebat dengan kasih karunia Tuhan, suaminya bikin salah, belum tentu istrinya harus mati loh. Makanya Petrus tanya sama Safira, kamu jual tanah, hasilnya seberapa? Kalau Safira jujur, minimal dia menyelamatkan siapa? Dirinya sendiri. Saya mau berkata ibu-ibu, minimal selamatkan dirimu sendiri. Bagaimana caranya kamu menyelamatkan dirimu sendiri? Jadi ibu yang terbaik, jadi istri yang terbaik. Jangan menyerah terhadap keluargamu. Pertanggungjawabkan apa yang Tuhan sudah percayakan. Minimal kamu menyelamatkan siapa? Dirimu sendiri. Yang mau katakan amin. Ini waktunya bangkit. Katakan sama-sama dengan saya bangkit. Katakan kiri kanan saudara, ini waktunya bangkit. Katakan kiri kananmu, jadi Petrus bukan Yudas Iskariot. Amin. Mari berdiri semuanya dalam hadirat Tuhan. Glory to God. Haleluya. Saudara mau tetap semangat mengampuni dan mengasihi, amin. Saudara tetap mau semangat mengampuni dan mengasihi, amin. Jangan berhenti saudara, sebab Tuhan belum berhenti bekerja dalam kehidupan saudara, amin. Hari ini saya berdoa kalau engkau datang dengan beban yang berat, engkau datang dengan letih lesu, engkau datang dengan kebingungan, engkau datang menghadapi perkara yang besar. Saya mau kasih tahu saudara, kalau Tuhan belum berhenti bekerja dalam hidupmu, jangan kamu menyerah, amin. Sebab Tuhan memegang tangan saudara dengan tangan kanannya yang kuat. Bapak, aku berdoa bagi hamba-hambamu pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kuasa pengampunan. Terima kasih untuk kuasa kasih sayang Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau tidak pernah menyerah dalam hidup kami. Berkali-kali kami jatuh, tapi Alkitab berkata 7 kali orang benar jatuh, 7 kali pula orang benar bangkit. Kami tahu yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami bukan kejatuhan tapi kebangkitan. Kami mau bangkit hari ini. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau gak pernah berhenti
memberikan kepada kami kesempatan-kesempatan yang baru. Hari ini kami mau bertobat. Saudara, saya mau ajak saudara pertama bertobat. Kalau engkau sadari engkau sombong, bertobat hari ini. Lebih baik datang seperti Petrus. Berkali-kali dia bikin salah. Tapi berkali-kali dia mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Oh Jesus. Oh Jesus. Dan Bapak, seperti kami yang diampuni oleh Tuhan, hari ini kami mau belajar untuk melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kami. Kami mau belajar Tuhan untuk tidak menyerah dengan orang-orang yang ada di dalam kehidupan kami. Jadikan kami seperti murid-murid yang lain, seperti Yohanes yang tidak menyerah waktu Petrus ada di dalam kondisi yang paling terpuruk dalam hidupnya. Kami gak mau menyerah akan anak-anak kami sendiri. Kami gak mau menyerah akan suami kami sendiri. Kami gak mau menyerah dengan saudara-saudara kandung kami sendiri. Kami gak mau menyerah dengan gereja Tuhan. Kami gak mau menyerah dengan saudara seiman kami. Tapi kami berdoa hari ini, ajari kami mengasihi Tuhan. Ajari kami mengasihi. Kamu angkat tanganmu tinggi-tinggi saudara. Minta oleh Tuhan, minta. Tuhan ajari aku mengasihi. Ajari aku mengasihi. Koresho prototo sataralamande. Lebre shoterebe kataralamansu norulumunshi daralabakatorulumunshiri didibuse. Kami berdoa Tuhan, jadikan kami sungguh-sungguh orang yang beriman. Dan bukan hanya orang-orang yang beragama. Jadikan kami orang-orang yang sungguh-sungguh menghidupi kehidupan kekristenan kami Tuhan. Supaya kami tidak menipu diri kami sendiri dan kami menipu orang lain. Tapi aku berdoa di WBI yang ada di gereja Eklesia Tuhan. Jadikan para perempuan-perempuan, wanita-wanita di tempat ini sebagai wanita-wanita yang gagah perkasa. Oleh karena adanya kami di dalam rumah tangga kami, maka Tuhan akan melawat keluarga kami. Oleh karena adanya kami di dalam rumah tangga kami percaya suami kami akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Oleh karena adanya kami membawa terobosan di dalam komunitas kami. Saya berdoa hari ini Tuhan akan melepaskan pengurapan yang baru atas setiap saudara. Kalau saudara rindu terima pengurapan yang baru, kemampuan yang ilahi, dan saudara berkata aku mau jadi seperti Petrus, membawa perubahan, membawa terobosan. Kalau saudara berkata aku mau dipakai oleh Tuhan, karena aku yang terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan, aku tidak mau sia-siakan setiap hari yang Tuhan percayakan. Kalau Anda berkata aku gak mau sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri, maju ke depan. Saya mau tumpang tangan. Saudara akan terima pengurapan yang baru dari Tuhan yang memampukan engkau. Kalau saudara mau maju ke depan, I want to pray for you. Dengan cepat, let me lay hands on you. Kusamantara lamasi brasuturulumun shiridibus ibrekitiara labasanda. Lebrosetiara lamandara lamansatara yara lamansatara lamanse. Haleluya. Shamanana more beshiridibu sharalamandara lamanda. Buka tangan saudara dan minta dari Tuhan sendiri. Biar Tuhan memberikan kau pengurapan yang baru. Apa yang kamu gak bisa lakukan secara lahiriah, apa yang kamu gak bisa lakukan dengan kemampuanmu sendiri, I pray for the anointing of heaven untuk turun atas setiap saudara. Bapa, hari ini aku berdoa biar mereka mengalami perjumpaan dengan kuasa dan kemuliaan Tuhan yang mengubahkan hidup mereka. Di dalam nama Yesus. I pray for the anointing of breakthrough to be released in the mighty name of Jesus. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Come on, katakan ku yakin Kau. Katakan ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Tak terbatas. Ku yakin
Kau nyata di sini, kemenangan. Sekali lagi, come on. Ku yakin sekali lagi. Ku yakin Kau, katakan, ku rasakan, Sirebese Bataralaba, Yande, yes, ku yakin Kau nyata di sini. Katakan kemenangan terjadi. Sekarang angkat tangan saudara. Kalau engkau sakit di bagian tubuhmu, taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Aku berdoa dalam nama Yesus. Right now the power of the Holy Spirit biar mengalir ke seluruh ruangan ini Tuhan. Dan aku berkatakan bahwa yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Ya, terima dengan iman. Terima dengan iman. Terima dengan iman. Soroto syaralabata. Lebe sondere debose. Katakan terima kasih Tuhan, aku sudah disembuhkan. I pray the power of the Holy Spirit. Engkau berkata di dalam firman-Mu, oleh karena bilur-bilur-Mu, kami sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Bapak terima kasih. Aku berdoa untuk terobosan keuangan. Aku berdoa untuk terobosan secara ekonomi. Aku berdoa terobosan di dalam pekerjaan, terobosan di dalam keuangan rumah tangga. In the name of Jesus. Bapak kami percaya kuasa-Mu tetap sama dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dan pengharapan kami di dalam Tuhan Yesus tidak pernah sia-sia. Kalau engkau terima, kalau engkau percaya, engkau terima. Lambaikan tanganmu, katakan terima kasih Tuhan dengan iman. Terima kasih. Terima kesembuhanmu dengan iman. Gerakan bagian tubuhmu yang sakit, terima dengan iman kesembuhanmu. Terima dengan iman kesembuhanmu. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Aku berdoa di WBI Eklesia pada hari ini. Biar iman hamba-hambamu akan penuh dengan api kebangunan rohani. Iman anak-anakmu akan penuh dengan api kuasa Roh Kudus. Sebab Tuhan yang ada di dalam kami berkuasa.